Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya setelah kemarin libur walaupun sehari ya. Walaupun liburnya diundur nggak apa-apa, tetap dinikmati ya. Untuk hari ini kita bertemu dalam pelajaran seni budaya kembali ya. Minggu kemarin itu pertemuan kedua kita sudah belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Sambil menunggu teman-temannya, boleh dong dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Biar yang ganteng, yang cantik terlihat semua. Nah, ayo dinyalakan Winda, Aldi, dan Bagas. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru ya. Namanya ragam hias. Bisa dibuka bukunya halaman 15. Selamat datang Nayu. Oke. Sudah dibuka bukunya halaman 15. Kalau kemarin kita sudah belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda, untuk hari ini kita akan belajar menggambar ragam hias ya. Apa itu ragam hias? Ya. Saya ikutnya sampai jam 9:30 lewat aja Ibu. Ya, Karena mau ke sekolahan. Oke. Nanti kalau semisal teman-teman yang mau ke sekolah, boleh melihat di link YouTube-nya ya. Nanti Bu Septi share di Google Classroom. Oke? Dan materinya. Oke. Kita bahas yang pertama ragam hias. Apa itu ragam hias? Kemarin kita sudah mempelajari cara teknik pola menggambar flora, fauna, dan alam benda ya. Sudah. Kalau flora, fauna, dan alam benda itu digambar itu dalam proses menuangkan dalam bentuk gambar itu digambarnya sesuai gambar ya. Jadi seperti asli kemarin Bu Septi banyak yang menggambar, ada gambar buah apel, burung, bagus-bagus, keren-keren ya. Bu Septi juga yakin nih nanti kalau ada untuk menggambar ragam hias, apalagi ini pasti lebih keren lagi ya. Jadi apa itu ragam hias? Ragam hias adalah ornamen ya, disebut juga ornamen. Biasanya kalau di ini teman-teman biasanya ornamen itu ada di kayu ya. Ada ornamen apa, ornamen gambar apa gitu. Bu Septi kurang paham ya untuk motif-motif ornamen. Nah, untuk ragam hias atau ornamen adalah bentuk karya seni rupa yang digambar menggunakan stilasi atau penggayaan ya, dengan menyederhanakan bentuk objek dan mempertimbangkan aspek keindahan. Jadi teknik menggambarnya itu tidak polos seperti ketika kita menggambar pada flora, fauna, dan alam benda, tapi ada motif penggayaan ya. Dengan catatan penggayaannya itu harus mempertimbangkan aspek keindahan ya. Jadi teman-teman ragam hias itu sudah ada dari zaman prasejarah ya. Kalau teman-teman belajar sejarah mungkin ada prasasti apa yang teman-teman tahu? Kutai ya contohnya. Zaman dahulu itu sebenarnya ragam hias itu dituangkan bukan di atas kertas teman-teman, tapi kebanyakan dituangkan di dinding goa ya. Jadi orang zaman dahulu tuh belum mengenal kertas, tapi mengapresiasikan ide gagasan dalam bentuk ragam hiasnya itu di dinding goa ya, tempat mereka tinggal. Nah, ragam hias disebut juga ornamen. Ragam hias dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam,
flora fauna pada daerah masing-masing ya. Contoh kalau Papua ya, Papua itu identik dengan apa? Burung apa? Papua itu identik dengan burung apa, Nak? Cendrawasih. Nah, Papua itu identik dengan burung cendrawasih, ya. Karena identik dengan burung cendrawasih, ya. Jadi kebanyakan di sana nih, kalau ataupun banyak nih pusat oleh-oleh yang menggunakan ornamen dengan gambar burung cendrawasih, ya. Oh, ini ikonnya daerah Papua loh, teman-teman. Apa? Burung cendrawasih, contoh. Atau di Lampung, kalau Lampung itu identik dengan hewan apa ya? Lampung? Gajah, ya. Gajah, boleh juga ornamennya itu kebanyakan berbentuk gajah, ya. Itu maksudnya ragam hias dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora dan fauna itu maksudnya seperti itu, ya. Paham? Salah. Sudah bingung? Sudah bingung belum? Belum ya, masih gampang ya. Kita lanjutkan, ya. Nih, motif ragam hias. Bisa sambil dilihat halaman 17, Nak. Halaman 17, yang pertama ada motif ragam hias flora atau tumbuhan. Sama seperti kemarin ya. Tapi karena ini bentuknya ragam hias, jadi ada sedikit perbedaan, Nak. Ada teknik penggayaan yang mempertimbangkan aspek keindahan. Ini layar yang Bu Septi tampilkan bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Nih, halaman 17, ragam hias flora atau disebut juga ragam hias motif vegetal ya. Biasanya dijumpai pada barang-barang seperti nih, kain batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, bordir ya. Kalau flora itu biasanya banyak ya. Flora fauna itu banyak ditampilkan di berbagai macam benda ya. Oh ya, Azam. Yang kedua, hewan, ragam hias hewan. Oh, ini kita bahas dulu nih ragam hias flora. Ini bisa dilihat gambar 2.4 halaman 17. Bisa dilihat teman-teman. Ya, contohnya sambil dilihat ya. Itu ada perbedaan. Itu sebenarnya tuh menggambar bunga apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sepertinya seperti bunga matahari, tapi itu matahari daunnya itu bukan matahari ya. Jadi ada teknik penggayaan di situ ya, nggak persis plek jiplek gitu. Nggak sama persis seperti bunga matahari. Yang selanjutnya ragam hias fauna atau hewan ya. Itu ada contoh-contohnya tuh gajah. Ragam hias fauna biasanya digunakan untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah ya. Nih seperti yang tadi teman-teman sudah sebutkan, burung cendrawasih dari Papua menjadi ikonik nih daerah Papua. Komodo dari NTT. Selanjutnya gajah dari Lampung. Tuh, bisa dilihat contohnya di buku ya, teman-teman ya. Selanjutnya ada ragam hias geometris. Nah, ini yang baru nih. Kalau flora, fauna, kita udah mengenal. Oh, flora itu tumbuhan. Fauna itu hewan. Nah, kalau ragam hias geometris itu ragam hias yang digunakan yang dibuat dengan menggabungkan
bentuk-bentuk geometris. Jadi kalau yang geometris itu ada biasanya nih ciri khasnya itu garis-garis teman-teman, garis-garis yang digambar secara geometris, jadi rapi. Nah, ini bisa lihat gambar 2.7 ya, itu contoh ragam hias geometris. Nah, itu sebenarnya itu kan ada dua segitiga yang saling berhadapan ya. Ada dua gambar segitiga sama kaki yang saling berhadapan. Itu maksudnya geometris itu bentuknya itu, halo, suara Bu Septi bisa didengar teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Maksudnya geometris itu menggabungkan bentuk-bentuk ya. Ya, kalau kita dalam ilmu matematika, itu geometri itu berarti pelajaran yang berhubungan dengan garis ya. Nah, geometris itu berarti sifatnya ya, sifatnya itu membentuk suatu bentuk yang berhubungan dengan garis ya. Terus berhubungan dengan sudut, bidang, ruang. Jadi geometris itu enggak cuma garis seret ya, garis horizontal atau vertikal aja teman-teman. Jadi kalau semisal Bu, kalau semisal segitiga geometris nggak Bu? Geometris juga ya. Dan yang terakhir ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah ragam hias berupa objek manusia yang digambar dengan penggayaan bentuk. Biasanya terdapat pada bahan kayu ya. Sekali lagi, semua ragam hias itu menggunakan penggayaan ya. Apa itu penggayaan? Penggayaan itu sama juga seperti inovasi lah ya, inovasi dalam pembuatan gambar ya. Tapi jangan lupa harus memperhatikan aspek keindahan. Andre, ya Andre, boleh. Ya, oke. Jadi motif ragam hias itu ada berapa? Salsa juga ya. Jadi motif ragam hias itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama motif flora, yang kedua fauna, ketiga ragam hias geometris, dan yang keempat ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias geometris, Farah? Geometris. Bentar, Bu, ada teman. Apa itu ragam hias geometris itu apa, Shansha? Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Iya, dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Nah, ya. Jadi, sesuai namanya ragam hias geometris itu ragam hias yang mempertimbangkan atau menggunakan bentuk geometris ya. Geometri itu berhubungan dengan garis, sudut, dan bidang ya. Dan yang terakhir ada ragam hias figuratif. Apa itu ragam hias figuratif? Naila? Naila Syafko. Iya, Bu. Iya, ragam hias figuratif apa ya? Nah, objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. iya. Jadi kalau ragam hias figuratif itu objeknya itu berupa manusia ya. Bedakan kalau flora itu tumbuhan, fauna hewan, geometris itu garis ya. Geometris itu garis, dan ragam hias figuratif itu objeknya apa? Manusia ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya pola ragam hias. Ragam hias itu mempunyai pola yang bermacam-macam. Ada pola yang zigzag, terus
ada juga pola garis silang, semuanya itu teratur atau terukur ya. Jadi dalam ragam hias geometris itu selain mempertimbangkan keindahan juga keseimbangan ya. Rapi enggaknya nih diperhitungkan dalam ragam hias. Ini kita bisa lihat contoh-contoh ragam hias geometris. Bentar bisa ditampilkan. Nah ini ragam hias flora ya. Ini yang digambar itu sebenarnya bunga flamboyan ya teman-teman ya. Bunga flamboyan tapi kok begitu Bu Septi? Bukannya daunnya enggak gitu ya Bu ya? Iya, itu karena menggunakan ragam hias. Ada teknik penggayaan. Yang kedua, ragam hias fauna ya. Bu, kok siripnya banyak banget Bu Septi, warna-warni lagi. Kayaknya nggak ada Bu ikan begitu. Nah, ini berbeda karena kita menggunakan ragam hias ya teman-teman ya. Jadi boleh dikreasikan ya. Aidan, ada apa? Iya, Aidan. Aidan mau bertanya. Aidan. Aidan mau bertanya. Oh, kepencet. Udah, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, ragam hias geometris ya. Dan yang terakhir ada di buku contohnya ragam hias. Yang terakhir itu apa? Figuratif nih contohnya itu gambar 2.8 ya. Nah, untuk ragam hias untuk pengertian dan pola-pola ragam hias ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Yuk ditanyakan sebelum nanti Bu Septi yang nanya. Ayo ditanyakan. Ayo. Ada yang bertanya, Naila, sudah paham Naila? Sudah paham ya. Jadi sudah paham belum per objeknya? Kalau ragam hias flora berarti itu objeknya apa? Flora. Hewan. Hewan. Flora. Tumbuhan. Tumbuhan. Kalau ragam hias fauna itu objeknya berupa Hewan. hewan, Hewan. betul. Kalau ragam hias geometris objeknya itu berupa Garis. garis. Pintar sekali. Kalau ragam hias figuratif itu objeknya berupa Manusia. betul sekali, hebat ini, udah langsung paham ya. Keren, kelas 7 sekarang tuh. Jadi paham ya Nak ya. Nah, untuk nanti, untuk penugasannya ya, untuk penugasannya, Bu Septi pengen kalian menggambar nih teman-teman. Menggambar ragam hias ya. Boleh Bu, boleh milih nggak Bu Septi? Boleh ya. Ya, kalau ragam hias lebih utama apabila ada warna ya teman-teman ya. Apabila ada pewarnaan nih. Kemarin Evan menggambar flora ya Evan ya? Iya Bu. Ya barangkali sekarang mau menggambar geometris atau menggambar fauna nih seperti ikan ini boleh Bu Septi? Boleh ya. Kalian bisa search di Google itu banyak sekali contoh ragam hias flora, fauna. Hanya saja kita hanya menggambar contoh ragam hias flora, fauna, dan geometris ya. Untuk ragam hias figuratif kita tidak, Ibu tidak menugaskan itu. Jadi kalian memilih ya. Mau gambar ragam hias flora, fauna, atau geometris, milih. Nanti boleh geometris yang segitiga, kotak-kotak, itu banyak banget kalau di Google ya teman-teman ya. Nah untuk
maksimal pengumpulannya adalah hari Kamis minggu depan. Jadi teman-teman punya waktu selama 1 minggu ya. 1 minggu itu untuk menggambar ragam hias geometris, ragam hias fauna, atau ragam hias flora ya. Jadi tugasnya apa ya, Sensya? Menggambar salah satu ragam fauna, flora, atau Betul ya. Jadi tugasnya itu menggambar salah satu ini nih. Ya. Tugas. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Zoom-nya setelah ini bisa disudahi ya. Ya, soalnya ada teman-teman yang gambarlah ragam. Nayo mau nanya nggak Nayo? Enggak, sudah paham? Sudah. Udah ya. Biasanya ini kalau cowok-cowok nih, ya, yang laki-laki nih biasanya jago-jago kalau gambar ragam hias geometris. Kamis depan itu tanggal berapa ya? Oh iya, karena Kamis depan, teman-teman, karena Kamis depan itu kan kalian melaksanakan perlombaan ya. Kamis depan itu kan kalian melaksanakan perlombaan. Jadi jangan sampai tertinggal ya tugasnya ini, jangan sampai kelupaan. Bu, saya lagi ngelaksanain lomba ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa Sabtu Minggu kerjain di rumah boleh. Oke, untuk Zoom meeting pada pagi ini bisa kita akhiri teman-teman. Sudah paham semuanya? Kalau semisal Bu saya mau mau minta materinya boleh, nanti PowerPoint-nya ini ya, PowerPoint yang ini nanti Bu Septi share melalui Google Classroom ya teman-teman ya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca istighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Septi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi